Suaranya itu Pak Wendy apa namanya berhenti itu. Berhenti ya. Sekarang udah hidup lagi enggak? Komunikasi. Nah, Oke, udah. nggak ada ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, Pak Idwan, Pak Lalu, Pak Andi Eka, Pak Hairil, Bu Ria, dan Pak Bambang Teja. Malam ini kita kembali bincang-bincang santai aja. Kali ini kita bicara mengenai apa itu istilahnya itu autonomous inovasi, istilahnya Pak Bambang Teja untuk mengantarkan diskusi. Jadi prosesnya nanti Pak Bambang Teja lah yang cerita. Silakan tentunya Pak Bambang Teja, nanti kita diskusi santai aja kan. Oke, izin share ya Pak. Enggak Pak. Saya ini kan mungkin. Itu hostnya bikin disable Pak. Udah, Pak Wendy. udah kelihatannya? Udah? Udah. Oke. Ini judul ketemu waktu saya kan janji Pak Wendy untuk menyampaikan pengantar gitu apa ngisi apa saya bingung juga mau ngisi apa ketemunya ini inovasi autonomous ini pendekatan orang teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkait dengan humaniora. Jadi autonomous yang sehari-hari saya temukan waktu di Lapan itu pesawat tanpa awak seperti ini yang kita gunakan autonomous, istilah autonomous karena kita bisa program ini pesawat untuk terbang tanpa awak. Dan ini inovasi teman-teman di Pusat Teknologi Penerbangan di Lapan yang memodifikasi pesawat yang tadinya bermotor listrik pakai baterai dengan diubah menjadi pesawat tanpa awak yang pakai motor bahan bakar. Kalau nggak salah pertamax sih, kalau nggak salah. Jadi pakai tadinya motor listrik menjadi motor mesin internal combustion, mesin bakar. Lalu karena dia menggunakan motor bensin, maka dia terbangnya bisa jauh lebih lama. Lalu saya minta teman-teman, kalau begitu kalian bikin aja tuh rekor muri. Dibikinkanlah, dia hubungi muri dan dia bikinlah rekor untuk pesawat tanpa awak terbang yang paling panjang, paling jauh. Dan sampai sekarang belum ada yang mecahin rekor barunya. Mungkin belum ada yang tertarik memecahkan rekor itu. Tapi ini pesawat pernah pecahkan rekor dari Pamengpeuk di Garut sampai Nusa Biru di Pangandaran. Mungkin sekitar 270-an kilometer terbang bolak-balik. Dia autonomous, diterbangkan dari Pamengpeuk, kita ada orang nunggu di Nusa Biru, nunggu lihat kelihatan enggak gitu kan, disuruh turun di program untuk bisa kelihatan oleh pengamat di Nusa Biru, terus dia balik lagi ke Pamengpeuk, di Pamengpeuk terus turun dia. Jadi tanpa dikendalikan dari bawah, dia bisa bekerja secara otonomus. Ini istilah otonomus saya kenal ada di situ. Itu juga untuk terbang roket kendali atau semua yang berkait sebenarnya dengan senjata tanpa awak. Oh, pre-program ya Pak ya? Pak Bambang ini pre-program jadi ya? Ya, pre-program. Oke. Lalu di situ ada
alat kendalinya kan sayap dan ekor, lalu di situ ada komputer untuk mengendalikan terbangnya dia. Lalu yang paling penting adalah GPS. Dulu sangat susah melakukan itu, melakukan pesawat tanpa awak seperti ini. Dulu kesulitannya adalah GPS-nya. Di zaman tahun Perang Dunia Kedua itu sangat sulit di situ. Tetapi setelah ditemukan GPS kan sangat memungkinkan. Tapi yang penting juga di situ harus ada ekosistemnya yang memungkinkan dia bisa bergerak secara otonomis. Nah, saya juga memperlihatkan mesin 4 tak seperti ini. Di sini ada 4 langkah dari sebuah mesin yang sehingga dia bisa bergerak juga secara otonom setelah di starter. Jadi pada saat awal piston turun, narik bahan bakar, campuran bensin dengan udara, terus piston naik, terjadi tekanan di situ, terus busi nyala, setelah jadi ledakan, piston turun, dia naik lagi buang sisa bahan bakar, sisa pembakaran, turun lagi, dia narik lagi campuran udara dengan bensin. Jadi ini ada 4 langkah seperti ini, dan di situ kita bisa melihat ekosistemnya sehingga dia bisa jalan. Pertama, campuran bahan bakarnya harus pas. Kita kan kenal ada campuran miskin, campuran kaya. Kalau yang dulu kita biasa ngopek mesin-mesin mobil tua gitu, itu zaman saya dulu itu kan kita tahu ada campurannya kaya, campuran miskin yang kita atur dari karburator, terus ada ada kur untuk urusan ledakan atau penyalaan busi. Nah, itu adalah ekosistemnya yang memang mesti diatur. Tanpa ketepatan ekosistemnya, ini tidak bisa jalan. Lalu, satu lagi yang mesti diperhatikan untuk mesin ini bisa jalan otonom adalah dia harus diengkol, harus di starter. Setelah dengan di starter baru dia bisa jalan. Lalu kondisi teknis seperti ini coba saya menghubungkannya, mengkorelasikannya dengan inovasi. Jadi kalau yang saya pikirkan bahwa ada ekosistem yang secara di dalam pikiran orang mesti terlihat oleh dia. Dia harus melihat ada pasarnya untuk dia bisa melakukan bisnis. Terus dia harus melihat potensi untuk bisa untung. Dan yang paling penting juga dia akan melakukan sebuah inovasi apabila tingkat teknologi yang dia kuasai atau tingkat teknologi di mana dia melakukan inovasi, tingkat teknologinya terjangkau oleh kemampuan dia. Ada 3 persyaratan yang mesti dia pikirkan, ada di pikiran dia, baru dia langkah berikutnya, mencari lahannya, mencari modalnya, dan mencari buruhnya. Tapi 3 syarat awal itu mesti dia lihat dulu, baru dia punya niat untuk melakukan inovasi. Dan ketika ekosistemnya udah lengkap, dia punya niat, mereka bergerak secara otonomus tanpa perlu ada dorongan dari luar seperti tadi mesin 4 tak tadi atau pesawat tanpa awak.
seperti kemarin Pak Hairil sampaikan, pelaku inovasi itu adalah entrepreneur. Dan seorang berinovasi hanya terjadi apabila dia sudah ahli. Kalau dia belum ahli, dia nggak mungkin bisa melakukan inovasi. Jadi syarat untuk dia bisa melakukan inovasi adalah dia sudah ahli untuk bidang atau kegiatan yang dia akan lakukan inovasi di situ. Dan dengan melihat itu, maka sebenarnya inovasi itu terjadi setiap waktu. Tidak seperti yang selalu dibilang inovasi demikian rumitnya, sebenarnya inovasi terjadi setiap waktu, secara mikro, secara lokal, secara regional, secara ataupun global. Tapi kita biasanya hanya melihat inovasi yang bersifat global, sehingga kita mengabaikan inovasi yang selalu sebenarnya kita dilakukan oleh orang-orang, oleh kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Pak Wendy pun melakukan inovasi. Dari awal kita ketemu sampai sekarang udah banyak sekali inovasi yang dilakukan tanpa dipengaruhi apapun, tapi memang muncul dari niatan untuk memperbaiki apa yang kita lakukan sekarang ini. Saya ngasih contoh kemarin waktu Pak Hairil di minggu lalu adalah peternakan di lahan sawit. Jadi kita tahu daging sapi mahal, apalagi sekarang udah mulai nih dari 120.000 naik menjadi 140.000. Itu tantangan, udah mulai mahal nih daging sapi. Dan pasarnya udah ada banyak banget dan selalu Indonesia kekurangan daging sapi. Artinya pasarnya ada. Untung pasti. Terus dia tinggal melihat ada lahan, dapat lahan sawit yang nganggur, di situ rumput banyak, dan bagi perkebunan sawit, rumput itu adalah hama yang mesti dihilangkan. Terus kalau di kebun sawit itu digembalakan sapi, sapinya malah akan mempersubur lahannya di situ, jadi akan ada keuntungan tambahan, sehingga sekarang berkembang. Dan saya sih berharap dengan jutaan hektar kebun sawit yang kita miliki, peternakan di lahan sawit lebih didorong lagi sehingga kekurangan daging atau impor daging yang kita selalu lakukan itu bisa dikurangi, atau malah kita kalau bisa kita harusnya bisa surplus kalau kita bertemu teknologinya yang pas. Perkebunan sawit juga itu adalah salah satu inovasi karena memang teknologinya ada, dikembangkan mulainya di Malaysia kalau nggak salah, terus banyak orang-orang Malaysia, orang yang datang. Kalau saya berpengalaman juga bertemu dengan mereka di pemerintahan jauh ketika mereka mencari lahan yang layak untuk kebun sawit, dan orang kita melihat perkebunan sawit bisa berkembang di lahan yang kita miliki, dan banyak lahan yang cocok untuk kelapa sawit, maka terjadi kopi dari sistem bisnisnya mempelajari itu dan diterapkan. Itu inovasi yang sangat penting. Jadi proses saya, karena saya di pengedilan jauh, saya tahu banget bagaimana perkembangan pembabatan hutan di Indonesia atau konversi dari hutan menjadi kebun sawit. Banyak akalnya, dan kebakaran hutan adalah salah satu dampak dari itu. Tetapi sekarang kita punya kebun sawit yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Kita juga bisa
bisa catat Alfamart dan Indomaret yang mereka bisa mengambil keuntungan atau mengcopy kegiatan supermarket seperti Hero, Carrefour, dan lalu dia mencari inovasi baru dengan mengembangkan supermarket mini yang dia bisa kembangkan di kampung-kampung. Di untuk daerah urban, Depok, Bumi Serpong Damai, atau kompleks industri Cikarang, kompleks industri Gresik dan Sidoarjo, itu inovasi-inovasi yang terjadi secara otonomus, di mana pemerintah yang menyediakan infrastrukturnya, lalu secara otomatis orang-orang mengembangkan bisnis di situ. Jadi mereka berinovasi tentu berdasarkan riset, tapi riset yang dikerjakan baik formal ataupun non formal, tetapi bukan untuk tulisan ilmiah atau mendapatkan nilai Scopus. Mereka gunakan desain atau kredit bank atau kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya memerlukan riset, dan mereka melakukan baik secara formal maupun informal. Kita bisa melihat juga kenapa ada beberapa yang karena ekosistemnya tidak mendukung, yang meskipun pasarnya cukup bagus di Indonesia, lahan juga ada, tetapi untuk misalnya bisnis garam, bisnis gula yang sangat menurun, tetapi kita masih harus ekspor. Kedelai, kita tahu yang kemarin ribut juga, kita cuma beberapa persen aja, beberapa bagian aja yang kita bisa produksi di dalam negeri. Sepenuhnya kita mesti impor, dan itu sebenarnya pasar yang cukup bagus kalau kita punya ekosistem yang mendukung sehingga terjadi inovasi secara otonomus. Lalu tadi daging sapi misalnya, itu juga ekosistemnya tinggal harus didorong sehingga terjadi pengembangan bisnis yang dilakukan secara individual atau melalui perusahaan-perusahaan. Jadi itu yang bisa kita lihat masih ada peluang untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru di Indonesia. Nah, ada juga inovasi yang dipicu oleh proyek strategis nasional. LRT misalnya, itu adalah proyek strategis nasional yang Indonesia sebenarnya mengkopi pengembangan LRT dari negara lain dan dicoba diterapkan di Indonesia. Dan kita tahu Inka yang mendapatkan peluang untuk berinovasi di situ dengan penggunaan kereta hasil inovasinya, terus pembuatan relnya, pembuatan jalan LRT-nya sendiri yang dilakukan oleh kontraktor yang lainnya. Pengembangan proyek strategis nasional memicu banyak sekali inovasi-inovasi yang seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera di Kalimantan, dan N219 yang masuk proyek strategis nasional pun sebenarnya memicu terjadinya inovasi. Nah, di situ peran pemerintah tentunya sangat penting, sangat berarti, dan saya coba mencari strukturnya. Pemerintah itu membangun ekosistemnya. Ada pusat pertumbuhan baru, misalnya IKN itu akan pasti mengundang banyak inovasi di situ. Pemerintah menyiapkan jalan akses, jalan tol, pelabuhan, airport,
jaringan komunikasi, satelitnya, fiber optik, dan yang penting adalah peraturan perundangan. Itu ekosistem yang dibangun oleh pemerintah. Terus pemerintah masih membangun rambu-rambu, karena kalau dibiarkan secara otonomus tanpa diawasi, akan terjadi persaingan yang menghancurkan yang lemah dan membuat orang-orang yang kuat menjadi menguasai ekonomi. Sehingga pemerintah harus membuat rambu-rambunya. Di situ ada komisi pengawas persaingan usaha, ada HAKI, ada anti dumping juga yang mesti dilakukan pemerintah supaya perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak menghancurkan perusahaan di dalam negeri. Itu adalah rambu-rambu yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu pemerintah juga yang lain adalah mengupgrade kapasitas dengan tadi proyek strategis nasional. Dan yang penting lagi adalah mengundang investasi dari luar negeri supaya mereka membuka bisnis di sini sekaligus mentransfer sistem dan teknologi yang mereka punya ke perusahaan atau individu yang ada di Indonesia. Dan yang penting lainnya adalah pemerintah itu melakukan starting, enkol. Kalau di mobil itu di enkol supaya jalan, ada insentif pajak, ada pemberian hak guna usaha, dan berbagai konsesi supaya perusahaan-perusahaan bisa bergerak. Tetapi yang sangat perlu kita catat juga, pemerintah itu melakukan intervensi. Ini yang perlu dicatat melalui subsidi, karena intervensi itu juga bisa mengganggu atau mengerem terjadinya inovasi. Subsidi energi, misalnya LPG, itu sangat mengganggu inovasi di kegiatan pengembangan perlistrikan misalnya, karena energi dari gas menjadi lebih murah daripada karena disubsidi dibandingkan dengan energi listrik. Dan salah satu intervensi juga yang bisa mengganggu inovasi adalah BUMN, karena dia memang ditugaskan pemerintah untuk melakukan usaha, tetapi dia juga menjadi pesaing dari usaha-usaha individual, misalnya PLN atau Pertamina yang menutup usaha-usaha di bidang yang sama. Jadi peran pemerintah yang saya bisa rekam itu ada lima kegiatan ini. Mungkin teman-teman bisa nambahkan nanti apa yang belum terekam di sini. Dan dengan perannya ini pemerintah bisa mendorong terjadinya inovasi, tapi juga bisa terjadi pemerintah malah ngerem terjadinya inovasi. Dan antara ngerem dengan dorong itu pemerintah di setiap masa itu selalu kita bisa lihat usaha yang berhasil maupun gagal di situ. Jadi dari apa yang saya sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa inovasi pada dasarnya terjadi secara otonomus karena sifat dasar manusia untuk survive dan tetap berkembang. Gangguan biasanya terjadi ketika pemerintah melakukan intervensi. Saya kira itu Pak Wendy yang pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Teja. Mohon di share screen-nya di stop dulu.
Sorry, sebentar. Oke. Oke, Pak Bambang Teja, terima kasih pengantar itu sih. Yang terakhir itu tadi itu kalimat gangguan pemerintah akan terjadi gangguan apabila pemerintah intervensi. Gangguannya kan bisa dilihat ya nanti gangguan pada pengertian positif atau dalam pengertian negatif. Tapi silakan kawan-kawan, mungkin siapa nih Pak Hairil dulu kali barangkali yang dari tadi disebut-sebut terus. Silakan Pak Hairil untuk pemanasan. Ya, terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Bambang. Topik yang diangkat ini mengenai autonomous innovation ya, inovasi yang berlangsung secara autonomous gitu. Kalau nggak salah ini kan juga dikemukakan oleh Pak Andi waktu itu ya. Kenapa di Jepang itu Perdana Menterinya udah gonta-ganti, inovasinya tetap aja jalan terus gitu kan. Di Korea atau di mana sama lah kira-kira begitu, itu juga kan seperti autonomous gitu ya, dia terbebas dari perubahan apa namanya kepemimpinan, politik dan sebagainya gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, saya melihatnya memang apa ya? Kalau kita kan kemarin setelah dianalisis itu memang faktor market failure itu yang paling utama, yang membuat orang kurang berminat untuk melakukan inovasi. Nah, kalau yang disampaikan Pak Bambang hari ini itu autonomous innovation itu seperti apa peternakan di kebun sawit dan sebagainya itu yang dilakukan. Kalau nggak salah dulu juga ada tanaman tumpang sari itu di era sebelum reformasi ya, era Orde Baru itu, daerah perkebunan itu ditanamin jagung dan sebagainya. Tapi itu tidak pernah berkembang secara mass production ya, hanya di beberapa tempat sudah itu meredup gitu. Nah, nggak tahu juga dengan peternakan ini. Saya melihatnya seperti tadi apa harga daging mahal ya, harga bahan-bahan makanan mahal. Saya melihat itu justru bukan dari sisi supply pengertian produksi kita, tapi itu justru dari supply dan demand di market. Karena kalau harga daging itu ternyata di Malaysia lebih murah tuh daripada di Indonesia. Karena di Malaysia marketnya itu nggak dibatasin, mereka impor aja dari Australia gitu kan. Nah, kita kan ada buka tutup tuh. Ketika buka tutup keran impor segala macam itu, kurva demand tuh bergeser-geser gitu. Kurva demand dan supply itu bergeser-geser, ya tergantung bisa bergeser naik, equilibriumnya naik, jadi harga juga naik. Equilibriumnya turun, harga bisa turun. Tergantung bagaimana seberapa fleksibel kita mengantisipasi itu. Nah, kalau di Malaysia udah diserahkan pada market, mereka tidak akan swasembada daging, ya udah mereka impor saja. Mereka cari yang lain-lain yang bisa memang menjadi keunggulan komparatif dari ekonominya seperti sawit, ya, kemudian mungkin tambak, udang dan sebagainya, Paname itu, ya di sana. Kita ini kan memang karena semuanya mau kita garap gitu. Kita mau bersuasembada dalam semua hal gitu. Itu barangkali persoalan juga Pak Bambang. Saya lihat misalnya apa, kedelai, jagung, palawija, padi, itu semua hampir di tebu gitu. Semua itu sebenarnya ditanam di sawah loh itu. Ya, sawahnya segitu-gitunya gitu. Nanam padi di sawah, nanam tebu juga di sawah, nanam kedelai juga di sawah, jagung juga di sawah. Kebanyakan kan seperti itu. Palawija lah namanya itu kan. Ada ketika padi itu. Dan kapasitasnya itu kan pasti sangat terbatas, ya, sehingga akhirnya tidak pernah fokus kepada komoditas yang menjadi unggulan itu. Nah, apalagi kalau di pertanian juga satu daerah misalnya pelihara udang, semua pengen pelihara udang, gitu kan. Padahal juga marketnya, posisinya tidak menguntungkan. Tahun 98 ini kita ini memang sudah laissez-faire ya istilahnya itu,
bisnis yang mampir ke sana, lihat-lihat, siapa tahu bisa mengadopsi hasil yang sudah ada gitu ya. Tapi itu kan Teknopark juga nggak begitu jalan ya, walaupun beberapa tahun lalu itu cukup menggebu-gebu ya untuk bikin Teknopark di mana-mana gitu. Tapi ya sekarang kelihatannya macet juga. Nah, yang menarik saya pernah ke New Zealand, ada universitas di Auckland ya. Terus dia bilang kita punya Teknopark. Terus saya waktu itu pengen lihat mana Teknoparknya gitu. Itu di web, Teknoparknya itu di web, bukan fisik Pak Wendy. Ya. Jadi Metaverse, Pak. Jadi Teknopark kita di web, Anda silakan aja visit itu. Ini hasil inovasi kita, ini hasil penemuan kita. Anda silakan shopping gitu. Kalau ada bisnis yang mau, silakan kontak orang yang melakukan invensi itu. Kira-kira seperti itu Pak Bambang. Jadi bukan fisik ternyata dia Teknoparknya, tetapi Teknopark di dalam dunia maya. Nah itu menarik juga itu saya lihat. Itu jangkauannya bisa lebih luas, bisa diakses orang banyak gitu, tanpa harus datang secara fisik ke suatu tempat seperti itu. Jadi itu memang banyak upaya sih yang bisa dilakukan ya. Cuma bagaimana kita ini, kapan kita ini dalam posisi bottoming up-nya gitu ya. Kita kan lagi di bawah nih ya. Kapan ini dia bisa loncat tuh mulai naik gitu. Nah itu memang ya harus ada entrepreneur tuh yang start di situ, swasta yang start di situ. Nanti itu akan bergerak dengan sendirinya menurut saya. Otonomous juga. Saya kira segitu dulu Pak Wendy. Terima kasih. Wendy masih di mute. Sorry. Maaf. Pak Ridwan, Saya nanti aja. nanti aja. Oke. Pak Andi? Ya Pak, terima kasih Pak. Ini terima kasih sekali Pak Bambang sudah memberikan gambaran hal yang lain ya. Istilahnya kalau boleh saya mengistilahkan gambaran yang agak berbeda dari apa yang dijelaskan Pak Khairil minggu yang lalu gitu ya. Dari konteks ini. Itu seperti sebetulnya gambarannya bagi saya adalah seperti halnya pertanyaan tadi Pak Khairil, ketika kemudian ini semuanya tidak bisa menjadikan representasi negara di dalam kancah global, Pak. Karena otonomus, jadi semuanya sedikit-sedikit gitu semuanya. Kemudian jadi tidak jadi gitu ya. Nah, tentu pertanyaannya adalah lalu ketika kita bicara mengenai state innovation, state knowledge begitu, bagaimana kita mencoba mengumpulkan seluruh aktivitas inovasi yang otonomus ini menjadi sebuah perwakilan begitu Pak, perwakilan bahwa ini adalah bagian dari istilah yang atas nama negara sebagai satu aktivitas. Nah, ini kan tentunya memerlukan pilihan sebetulnya, pilihan untuk bisa mengakumulasi bahwa sebuah aktivitas inovasi itu kemudian bisa merepresentasikan sebagai mewakili sebuah wajah dari sains dan teknologi sebuah negara, state knowledge begitu. Memang ini sulit tentunya ya, karena tidak bisa, kesulitan kita banyak sekali tentu. Tadi sebetulnya sudah diindikasikan oleh Pak Bambang, Pak Teja berkaitan dengan persyaratan pertama mengenai minimum essential requirements daripada aktivitas itu semua. Dulu ketika di Pak Habibie, kita sudah diarahkan mengenai transportasi untuk bisa kemudian menyatukan seluruh pulau kita dengan mengembangkan teknologi pesawat, teknologi transportasi. Lalu sekarang apa yang perlu kita pilih untuk bisa menjawab seperti itu sehingga aktivitas otonomus itu bisa memberikan kontribusi betapapun kecilnya istilahnya begitu dalam upaya untuk memajukan negara sebagai sebuah tata pergaulan global begitu. Kita banyak sekali persoalannya
pilihan-pilihan ini. Kalau tidak ya seperti tadi Pak, kalau ya boleh saja istilahnya ada banyak hal yang kemudian dilakukan oleh berbagai kelompok, tapi kelompoknya kecil, tidak bisa kemudian sampai pada jumlah yang kalau di dalam nuklir barangkali menjadi apa namanya menjadi chain reactions begitu, yang kemudian membawa dampak yang besar terhadap pemasukan negara. Nah ini yang saya kira memang masih perlu istilahnya bagaimana caranya autonomous itu. Jadi pertanyaan lanjut barangkali ya untuk Pak Bambang, Pak Teja dalam hal ini. Bagaimana mendorong istilahnya autonomous innovation itu bisa kemudian menjawab istilahnya begitu ya, kegalauan Pak Khairil ketika kemudian bertanya mengenai kenapa kok indeks innovation Indonesia itu rendah gitu ya. Sebab kalau tidak ya kita nggak menjawab. Sebetulnya kita tidak kurang kalau misalnya kita melihat jumlah inovasi di Indonesia ya. Ada banyak anak-anak muda, kemudian kelompok-kelompok yang sebetulnya bisa mendeklar mau di ITS kak, mau di UGM kak, mau di robotnya nomor 1 di dunia, itu sudah. Tapi terus lalu apa? Ya. Nah ini yang barangkali menjadi sebuah istilahnya pertanyaan lanjut Pak, gitu ya kepada Pak Teja. Bagaimana cara kita bisa memberikan jawaban ketika kemudian ini ditarik benang merahnya kepada kegalauan Pak Khairil, ya istilahnya dalam minggu kemarin, mengapa kok Indonesia indeks innovation-nya rendah, sementara sebetulnya autonomous innovation-nya itu tidak berhenti loh, tidak berhenti Pak. Ya. Ada banyak, saya bisa bercerita banyak dari kawan-kawan yang sekarang ini juga terus aktif dalam melakukan proses inovasi dan bahkan juga kemudian laku di luar negeri. Ya. Dan mereka bisa memilih tempat-tempat di mana mereka bisa dengan bangga menceritakan bahwa produk saya laku, Pak. Gitu. Tapi ya itu tadi, belum bisa istilahnya mendongkrak kegalauan yang kemarin itu kita sudah bicarakan. Gitu. Saya kira masih di situ dulu Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi kan tadi kalau saya boleh ini sedikit, Pak Bambang Teja mengartikannya itu inovasi kelihatannya kalau kayak yang saya catat ya itu kan dari pengertian yang luas ya, dari skopnya dari yang luas sekali. Jadi dari tadi yang mungkin individu sampai kepada state, dari yang berdampak ekonominya sangat kecil sampai ke dampak ekonominya yang sangat besar gitu kan. Sementara tadi yang misalnya Pak Andi soroti kan lebih kepada oke, inovasi yang sporadis itu ada, tapi yang bisa dianggap sebagai representasi dari sebagaimana inovatifnya si state itu belum kelihatan seperti itu. Pak Haril juga mengatakan ada sih 1-2, tapi yang dampaknya kepada ekonomi itu kelihatannya masih belum. Makanya karena kenapa kita maunya semua mau kita rengkuh gitu. Jadi kalau nggak ada fokusnya, yang dampaknya besar terhadap ekonomi itu nggak akan kelihatan. Jadi memang tergantung juga antara lain dengan definisi kita pengertian inovasi itu di mana. Saya ingat ada begini, waktu itu Pak Bambang Setiadi, saya yang belumnya nggak ada, kan mengatakan bahwa selalu ketua DRN teman kita itu mengatakan bahwa inovasi itu selalu ada komersialisasinya. Kalau nggak ada komersialisasinya, tidak inovasi, gitu kan? Nah, langsung itu banyak sekali itunya kan yang berkomentar, karena katanya di kebudayaan, di sosiologi juga itu banyak masalah inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, ya kayak kembali sekalipun Pak Bambang mengatakan bahwa ini beberapa definisi yang saya dapat dari referensi ini harus ada komersialisasinya kan gitu. Jadi riset plus komersialisasi. Kalau nggak ada komersialisasinya nggak. Nah jadi ini definisinya tuh gimana dulu supaya kita ngepin poinnya juga jelas juga seperti gitu.
Dari saya sih komentarnya sementara seperti itu. Tapi saya silakan sama Pak Aswin atau Pak Idwan atau Bu Ria mau komentar, kita kan bebas aja, silakan aja. Atau Pak Edi. Oh, Pak Aswin. Atau Pak Lalu, ini Pak Lalu, teman silakan. saya nih Pak Lalu. Ya silakan Bu, silakan. Itu aja, enggak apa-apa, bebas aja. Kalau ada Nah, yang mau menambahkan. begini Pak, kalau saya ini nggak terlalu banyak tahu, tapi kalau saya mikir, mbok yang inovasi untuk kebutuhan rakyat banyak, yang jelas pasti ada, yang jelas pasti ada pangsa pasarnya. Jadi tidak usah yang terlalu, jadi menurut saya Bu Ria, internetnya cluster putus-putus. gitu. Ada yang memang teknologi tinggi, ada yang memang untuk apa? Ada yang memang untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh rakyat banyak. Lalu ada inovasi untuk misalnya bagaimana memakai limbah. Karena misalnya seperti saya penelitian misalnya ya, saya memang karena dosen ya taunya penelitian mengajar saja. Bagaimana misalnya sekarang ini kan sudah digalakkan memakai reclaim asphalt pavement. Jadi kerokan aspal itu yang sekarang di mana-mana itu sudah bergunung-gunung itu. Dan kalau nggak dipakai itu kan lalu bagaimana? Nah itu kan harus dipakai juga. Lalu seperti misalnya inovasi untuk pemakaian fly ash dan bottom ash yang bergunung-gunung itu sudah. Itu mungkin sudah nggak bergunung-gunung lagi, tapi berpegunungan-pegunungan itu. Dan ada di setiap ini listrik gitu. Nah, jadi menurut saya sebaiknya diklaster jadi yang untuk yang tinggi seperti misalnya pesawat, lalu kemudian yang lebih rendah lagi seperti misalnya inovasi untuk membuat sepeda motor yang murah misalnya. Saya lihat seperti misalnya di Thailand atau di Malaysia itu kan juga mereka misalnya mobil itu kan yang kancil atau apaan gitu. Nah, lalu inovasi yang diperlukan untuk misalnya petani-petani, seperti misalnya untuk mesin seleb beras segala macam gitu. Inovasi untuk pemakaian limbah. Nah, jadi menurut saya sebaiknya itu diklaster. Jadi yang memikirkan inovasi misalnya pesawat atau komponen pesawat itu ya jelas tidak sama dengan yang inovasi untuk mesin seleb beras gitu. Nah, saya pikir begitu, Pak Wendy. Baik, Bu Ria. Supaya lebih terarah gitu. Ya. Baik, makasih Bu Ria. Silakan kalau ada lagi, kalau belum ada lagi saya kembalikan ke Pak Bambang Teja. Pak Aswin, Pak Idwan, Pak Edi, Pak Lalu, ada mau tambah? Terima kasih banyak Prof atas banyak sekali pengetahuan tadi yang disampaikan ya. Jadi mungkin sedikit apa istilahnya menyampaikan apa yang juga kami lakukan sekarang di TS gitu ya. Jadi bahwa memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu Ria bahwa ketika kita menganggap bahwa inovasi itu harus high-tech, itu sebenarnya kita hanya sampai ke prototyping saja. Jadi kayak misalkan kami itu membuat mobil listrik dan sebagainya. Itu sekali sikat saja dengan
oleh apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah mainannya seperti itu ya apa yang kita temukan tuh langsung hilang gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi apa yang kita hasilkan itu kayaknya baru saja kita launching gitu ya, akan muncul tandingan yang jauh lebih bagus, lebih efisien, dan yang paling susah itu adalah jauh lebih murah gitu ya. Kemarin misalkan Juli 2021 itu kita mengalami guncangan yang luar biasa karena keterbatasan oksigen konsentrator misalkan. Itu hanya dalam waktu 2 minggu gitu ya, peneliti-peneliti di kampus kita kumpulkan dan kita bisa menghasilkan itu dengan harga pasar saat itu ya sekitar 18,5 sampai 20 juta untuk spek yang sama. Nah, belum diproduksi massal gitu ya, belum dijual gitu ya. Sekarang harganya Bapak seperempatnya. Barangnya lebih bagus dan sebagainya. Tinggal milih langsung datang dan sebagainya. Jadi kita apa namanya kesusahan gitu kalau bermain di high tech gitu. Jadi perlu memang oke high tech, tetapi yang itu adalah keunggulan kita dan yang sekiranya orang itu susah niru. Salah satu syaratnya susah niru itu adalah misalkan ada sumber daya gitu ya atau material khusus yang hanya kita yang punya gitu ya. Sehingga kalau misalkan mau dikloning oleh pihak lain secara metodologi gitu ya, kita masih menang karena ada yang kita pegang gitu. Itu satu Bapak-bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah kami mulai mencari teknologi tepat guna ya. Jadi 2 tahun terakhir itu kami mulai untuk mencari ya kebutuhan masyarakat itu apa sih gitu ya, dan kita sudah punya sekitar 30 ya teknologi tepat guna kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil dan tidak canggih gitu ya, tetapi itu diperlukan oleh masyarakat ya, oleh petani kita dan sebagainya. Nah, cuman sekali lagi ini juga sangat tergantung pada apa istilahnya ya, pada ekosistem ya, ekosistem pasarnya. Jadi kayak tadi misalkan ada ide saja ya, ada ide tentang bagaimana mengupas kuaci misalkan itu ada prototypingnya Prof di Amerika gitu ya. Itu saya cari gitu ya di marketplace-nya di RRT gitu ya, itu sudah ada. Bahkan saya cari di Tokopedia itu sudah muncul gitu ya, dengan barang yang sama gitu, dengan harga sekitar 200.000 dan sebagainya. Dan kita belum ngapa-ngapain, produk yang istilahnya dalam ide kita itu sudah muncul. Sehingga kalau tidak ada, mohon maaf, proteksi misalkan, itu akan sangat susah. Nah, sekarang itu mungkin kita harus mulai mikir bahwa ketika kita berinovasi gitu ya, boleh siapa saja boleh melakukan gitu ya sesuai kebutuhan, tetapi mungkin secara negara gitu ya, pemerintah kita itu mungkin perlu fokus kepada apa istilahnya barang-barang yang sekiranya itu memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama di masyarakat kita ya, sehingga kita bisa misalkan menjadi substitusi impor gitu ya, kemudian atau menaikkan TKDN dan sebagainya. Jadi saya lihat tanpa itu gitu ya kita susah gitu ya. Beberapa kali saya dapat kritikan ya dari senior-senior kami di ITS, profesor gitu ya. Jadi ketika misalkan kita ingin riset tentang material nano gitu ya, itu beliau bilang kayaknya nggak mungkin kita mau bersaing di situ gitu ya. Karena ya begitu tahap manufacturing dan sebagainya nanti pasti kalah gitu. Kenapa tidak memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada di kita dan itulah yang dirisetkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau bicara tentang inovasi juga tidak mesti tentang produk yang tadi ya, tapi juga bisa pendekatan-pendekatan ya. Kayak Pak Bambang tadi menyampaikan ini mirip dengan 2 minggu lalu kami juga diskusi dengan salah satu pengusaha sawit gitu ya. Kenapa misalkan di sawit itu nggak ada peternakan gitu ya? Kenapa hanya sawit saja gitu ya? Dan kenapa mereka juga ribut dengan limbah gitu ya? Dengan apa namanya berbagai limbah yang dihasilkan oleh sawit itu? Jangan-jangan ada apa istilahnya semacam piaraan atau apa gitu ya yang bisa menjadikan itu sebagai sumber dia ya untuk bisa hidup dan bisa berproduksi.
Mungkin itu dulu Bapak-Bapak, mohon maaf. Makasih Pak. Lalu ini sekali ya, saya garis bawahi aja lah. Jadi bagus sekali. Saya kira teman bapak-bapak yang lebih senior juga mengalami ya, ini Pak Lalu Sitir tadi ini bagus sekali. Bahwa kita fokus baiknya untuk hal yang kita punya keunggulan tertentu, keunggulan komparatif lah, jangan kita bilang istilahnya ya. Kalau semata-mata ngandalin keunggulan kompetitif terhadap satu barang, kita berapa kali ya banyak nyoba, dan ya itu baru kita katakanlah berhasil atau baru mau berhasil orang lain udah keluar dengan harga yang lebih murah ya. Kita sama-sama ngalami lah ya, betul, masuk gesit juga ya kayaknya gitu ya, motor gesitnya di itu. Kemudian ya tadi kalau saya melihat mungkin Bapak kan kita bilang itu ekosistem. Jangan lupa juga ekosistemnya itu juga terbentuk, kalau menurut hemat saya nih, terbentuk juga dari sebagaimana culture atau sikap dari masyarakat. Karena kalau culture atau sikap dari masyarakat yang sudah sangat mencintai dalam negerinya itu kan produk dalam negerinya mungkin yang sama atau hampir serupa itu dia akan pakai itu yang produksi dalam negerinya. Tapi kalau dibiarkan secara secara autopilot itu ya nggak akan terjadi. Kalau si rakyatnya kan pasti struggling cari yang selisih 5% aja, dia carilah yang buatan dari mana itu gitu kan. Silakan yang lain, Pak Idwan udah panas barangkali. Pak Idwan belum? Bolehlah. Ya, silakan Pak Idwan. Terima kasih Pak Wendy. Ini yang seru memang tadi dari siapa? Dari Mas Lalu nih, dari ITS ya. Jadi saya coba membold, memang pada ujungnya TTG. Tapi memang kita sebetulnya, saya bicaranya TTG aja deh, ya. Kemudian memang kita harus bersaing kayak Silicon Valley sana, kan nggak juga dong masa semuanya mesti ke sana, kan kira-kira gitu ya. Saya kasih contoh-contoh yang rada-rada konkret nih. Gajah Mada, ini tolong dikoreksi Mas Andi ya, itu membuat satu sistem untuk landslide, untuk bencana alam. Itu pattern-nya, itu dijadikan reference oleh PBB atau apalah, lembaga paten dunia. Negara-negara manapun yang akan membuat sistem landslide sejenis, dia harus merefer ke Gajah Mada. Itu kita bangga betul itu. Itu pun saya pada saat itu juga melakukan sesuatu yang mirip-mirip. Pada waktu kita membuat Indonesian Tsunami Early Warning System. Kita nyaris menang bidding internasional itu di Oman. Tapi kembali lagi, yang saya mau katakan di sini adalah uniqueness dari Indonesia. Salah satunya adalah alam kita. Salah satunya adalah bentuknya bencana. Ini yang unexplored sebetulnya ya. Sampai pada waktu-waktu sebetulnya kemarin-kemarin juga kita bicara masalah gempa apa dan sebagainya dengan segala turunannya. Kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti itu sebetulnya menjadikan satu industri kebutuhan kita. Dan kemudian sebetulnya dunia akan merefer ke kita. Jadi foresight sebetulnya yang kita butuhkan. Ini masalah pilihan-pilihan. Pilihan pertamanya adalah tadi alam kita. Yang kedua sebetulnya budaya kita. Itu juga unexplored budaya. Bayangkan yang namanya Uda Hairil ini, rendang itu dari Kota Gadang sampai Pariaman atau sampai sekarang Pasaman itu beda-beda itu. Sampai yang namanya siapa? Yang chef terkenal di dunia itu datang ke sana tuh. Kita belum mengeksplor lebih jauh. Nah, ini semuanya foresight ini itu sangat tergantung pada visi-visi dari negara ini. Kalau dulu zamannya Soeharto, dia tahu foresight-nya bahwa ini kita bicara negara kepulauan. Industri manufacture adalah
pertama-tama kita bicaranya bagaimana menyatukan negara kita. Makanya sebetulnya langkah-langkah dari Soeharto saat itu, saya jadi terharu juga pada waktu Aswin begitu gembiranya. Pada waktu Soeharto meresmikan sistem yang sebetulnya barangkali Aswin juga cuma ngerakit-rakit biasa-biasa aja kali. Tapi bagaimana apresiasi terhadap produk anak bangsa itu. Itulah sebetulnya marwah. Tadi kalau kata Pak Wendy itu, ya ada budayanya cinta produksi dalam negeri. Dulu zamannya Soeharto pula itu dijalankan seperti itu. Ada kementerian khusus yang namanya Kementerian Produksi Dalam Negeri. Nah, ini foresight inilah yang kemudian dijadikan visi-visi dari state, dari negara ini. Silakan mau diambil apa aja. Pernah kita bicara view, food, energy, water, silakan. Asal itu ada kesepakatan semuanya, sehingga tadi akan terjadilah autonomous seperti itu, siapapun yang menggovern. Nah, disinilah sebetulnya problem-problem yang kita hadapi sebetulnya. Memang akan sangat susah kalau kita tadi berdefinisi mengenai inovasi. Karena saya sama Andi sama Aswin kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu itu jadi juri ya, jadi reviewer ya di Ristek ya. Itu tuntutannya sekarang inovasi sosial. Jadi juga ada socialpreneur, bukan hanya entrepreneur, tapi juga socialpreneur. Nah, ini generasi-generasi ke depan, terutama generasi Pak Lalu ini, itu lebih concern dengan masalah-masalah misalnya environment. Itu tidak bisa diselesaikan hanya masalah-masalah definisi inovasi itu cuma sebagai technopreneur, tapi juga socialpreneur. Bagaimana menghandle plastik seperti itu? Jadi banyak hal memang kompleksitasnya tentu makin jauh. Tapi yang saya ingatkan kepada Profesor Ria dan Pak Mas Lalu ini, coba kita concern dengan problem jangan yang gede-gede lah, yang dihadapi aja di wilayahnya, misalnya kalau ITS Jawa Timur gitu ya, jangan mikir-mikirin yang gede-gede. Apa problem di sana? Cari solusinya. Itulah inovasi sebetulnya. Bahwa itu akan dijadikan paper, itu by product. Bisa masuk Scopus. Bukan goals. Aims-nya adalah inovasi itu menyelesaikan masalah. By product-nya adalah paper, patent, dan seterusnya. Nah, ini juga saya usul kepada para akademisi ini, terutama Profesor Ria. Kalau kita lihat Tridharma Perguruan Tinggi, itu bobot persentasenya, inovasi itu sangat kecil karena adanya di LPPM kan ya, di pengabdian masyarakat itu cuma 15%. Jadi teaching 40%, riset 45%. LPPM itu dengan segalanya itu cuma 15%. Makanya dalam satu diskusi pada 2 tahun yang lalu itu diusulkan, apakah perlu kita ada profesor inovasi, bukan hanya profesor research? Karena untuk mengenerate si university itu juga bergairah. Karena kan walau bagaimanapun university itu pengennya kan jadi profesor ya, Mas Lalu ya. Mau dinamain apapun kan pengennya jadi profesor ya, kayak Profesor Ria kan. Tapi tanpa tadi diuraikan betul-betul inovasi itu diapresiasi oleh negara, dikasih bentuk profesor, barangkali itu akan lain. Sementara itu barangkali Pak Mendy, makasih. Mantap Pak. Pak Aswin udah senyum-senyum tuh, panas juga tuh pokoknya. Silakan deh Pak Aswin. Langsung bersambut oleh Pak Aswin. Itu Pak Edi belum tuh? Pak Edi lagi nyatet dan ngitung-ngitung grafiknya dulu, orang Bapenas kan gitu. Gue lagi mikir mau ngomongin apa, gue ngomong yang aneh aja ya.